wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan dipimpin, Ahmad. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen ya. Ahmad, Hadir, Bu. Eka, ada. Nah, sekarang pada kelas 10 kalian sudah mendapatkan materi mengenai fungsi. Apakah kalian masih ingat apa itu fungsi? Masih, Bu. Ayo sebutkan. Fungsi adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat pada satu anggota himpunan B. Nah, tepat sekali jawabannya. Jadi fungsi itu memetakan himpunan A ke himpunan B satu persatu. Sekarang Ibu punya suatu fungsi. Kalian sebutkan mana yang merupakan domain, mana yang merupakan kodomain, dan mana yang merupakan rank. A merupakan domain, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya, mana yang merupakan kodomain? Coba Eka. B merupakan kodomain, Bu. Dan sekarang rank. Rank yaitu A ke 1, B ke 2, C ke 3. Itu merupakan rank. Sekarang kita memasuki bab fungsi komposisi. Ibu punya suatu soal kontekstual di mana kalian nanti harus berdiskusi dengan teman kalian untuk memecahkan suatu masalah nyata menggunakan konsep fungsi komposisi. Ini silakan diambil. Sekarang kalian diskusikan mengenai soal yang Ibu berikan. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi komposisi. Sebelum itu, tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian mampu memecahkan masalah kontekstual menggunakan konsep fungsi komposisi. Fungsi komposisi sendiri yaitu jadi kesimpulannya, fungsi komposisi itu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi. Nah, tadi kan sudah ada fungsi fx dan fungsi gx. Itu menghasilkan fungsi baru. Fungsi baru tersebut disebut dengan fungsi hx. Pada operasi komposisi juga bisa dinotasikan menggunakan simbol bundaran. Nah, dalam fungsi sendiri itu terdapat istilah fungsi tunggal. Apa itu fungsi tunggal? Fungsi tunggal adalah fungsi yang bisa dilambangkan dengan penggunaan huruf F bundaran G. Sementara untuk fungsi G bundaran F itu maksudnya suatu fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Sampai sini Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang diberikan Ibu guru tadi. Apakah kalian menemukan kesulitan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Waktu sudah habis ya. Sekarang coba kalian jelaskan hasil diskusi kalian. Dari hasil diskusi kelompok kami, untuk mencari fungsi komposisinya, maka masukkan terlebih dahulu fungsi F ke dalam fungsi G atau G bundaran F.
Disoalkan sudah ada fungsi fx karena pada soal dimisalkan dengan m. Maka kita ganti fx menjadi fm. Lalu kita masukkan fungsi fm, kemudian fungsi gm, dan diperoleh hasil G bundaran F yaitu 4M kuadrat min 12M min 6. Selanjutnya, untuk mencari nilai fungsi, komposisinya M diganti dengan angka 4, kemudian dioperasikan dan hasilnya 10 ton. Nah, sekarang kalian kan sudah bisa memahami konsep fungsi komposisi. Nah, sekarang kan kalian sudah mampu memecahkan masalah kontekstual menggunakan fungsi komposisi. Itulah pembelajaran hari ini. Berdasarkan pemahaman kalian mengenai suatu fungsi komposisi, kalian bisa membuat rangkuman mengenai fungsi tersebut. Berdasarkan pemahaman kalian, kalian bisa membuat rangkuman mengenai fungsi komposisi. Nah, sekarang kalian buka buku halaman 155. Di situ ada latihan soal mengenai fungsi komposisi. Bisa dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah ya. Baik, Bu. Setelah itu, untuk materi berikutnya, kalian bisa pelajari halaman 161 mengenai fungsi inverse. Itu lanjutan dari fungsi komposisi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya sudah, kita bertemu minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.